Sederhana aja status gizinya. Ibu-ibu yang gampang pucat, gampang lesu, itu namanya anemi. Menyebabkan itu cacatnya banyak. Sehingga apa? Ini barang-barang berani untuk diekspor loh. Kadar Hb di darahnya bagus, dia tidak anemi. Produktivitas reject tadi dicerminkan salah satunya oleh zero defect gitu kan ya. Halo sahabat Sesar, kita ketemu lagi. Kali ini saya kedatangan tamu, sahabat lama sebetulnya. Ini udah bersama-sama dengan saya 20 tahun di CFCD. Dia seorang profesor ahli gizi yang mungkin kali ini akan saya tanyain ya, dengan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana ya peranan korporasi ikut berkontribusi atau berperan minimal banget untuk dirinya sendiri dalam rangka meningkatkan kualitas karyawan pegawainya internally, ataupun juga jangan-jangan ke depan nanti, nggak tahu, mungkin episode berikutnya itu bagaimana perusahaan-perusahaan juga ikut berkontribusi terhadap program yang sekarang dicanangkan pemerintah dan tentu kenapa. Kali ini selamat datang, makasih. Terima kasih Mas Hendri, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Ya, kita ketemu dengan kawan yang membanggakan, pernah jadi dekan, pernah jadi rektor. Terima kasih. Alhamdulillah masih terus ingin berkiprah di CFCD. Walaupun itu sebetulnya kan pekerjaan yang silent ya. Nggak banyak yang tahu lah ya yang dikerjakan dengan mengedukasi korporasi. Kali ini saya ingin welcome di sebuah podcast Sustainable CSR and Sustainability Corner yang diselenggarakan oleh CFCD. Nah, supaya go public gitu, Prof. Ya, jangan cuma di kampus saja. Di kampus, kemudian ya saya tahu lah, ada juga jadi advisor di sana sini ya. Tapi tentu impact-nya kan juga limited lah. Nah, kali ini dengan podcast ini harapannya akan ditonton oleh banyak orang. Dalam kapasitas Anda sebagai seorang profesor ahli gizi, saya pengen tahu ya view Anda tentang CSR yang terkait dengan masalah produktivitas daripada perusahaan, karyawan perusahaan, ya, dengan memperhatikan masalah-masalah gizi. Sehingga tentulah saya ingin memperluas bahwa masalah gizi itu not just concernnya untuk anak-anak di bawah umur saja, tetapi juga ibu-ibu yang hamil, ibu yang sedang menyusui, yang mereka kebanyakan pekerja juga. Nah, bagaimana nih ya isu-isu tentang nutrisi ini ya terkait dengan masalah CSR. Barangkali itu, Prof. Silakan. Baik, Mas Hendri, terima kasih. Kalau kita bicara produktivitas suatu perusahaan, paling nggak ada 3 komponen ya yang akan menentukannya. Pertama tentunya manusianya, ya. Kemudian yang kedua ya manajemen. Ya, manusia bagus kalau di manage tidak bagus oleh leadernya juga nggak akan mencapai tujuan produktivitas. Ketiga, inovasi. Termasuk di sana efisiensi, termasuk efektivitas. Jadi at least 3 ini, bahwa nanti ada environment bisa ditambah lagi jadi 4. Nah, kalau kita bicara manusia, ya, manusia menentukan efisiensi, manusia menentukan juga inovasi, apa yang akan dikembangkan oleh perusahaan. Jadi saya melihat dari sisi manusia, karena peran gizi untuk kesehatan dan untuk tadi nggak stres, untuk tadi nggak sulit untuk berkonsentrasi, justru gizi ini jadi hal yang penting. Karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dalam dunia bisnis adalah perlu invest buat bagaimana wellness, health, dan safety dari karyawan. Nah, ketika kita bicara health, tentunya macam-macam, bisa aja asuransi. Tapi kalau asuransi kan biasanya kalau sudah terjadi digunakan, tapi kita ingin mencegah kan. Tidak mengobati tapi mencegah, bahwa akhirnya juga mengobati apabila ada health insurance. Nah, mencegah ini salah satunya bagaimana karyawan-karyawan tidak ada yang gemuk misalnya, atau balikan tidak ada yang kurang gizi, karena banyak sudah penelitian orang-orang yang sangat kurus kurang gizi itu menurun produktivitasnya dibanding dia normal sampai 20%. Ya. Begitu juga kalau orang gemuk itu akan sering absen. Sakit keluhannya inilah, hiperkolesterol lah, hiperglikemia lah, lagi pusing lah. Itu kan berarti mengurangi produktivitas. Itu juga sampai 15-20% produktivitas terganggu dari berbagai kajian tadi. Itu baru input dari sisi gizi aja. Belum lagi kalau kita kaitkan less stress ya, ada outbound,
ada kegiatan kebugaran atau senam kebugaran atau barangkali musik ya buat perusahaan tertentu, barangkali di ruangan juga ketika jam-jam tertentu setiap 2 jam ada less stress music misalnya gitu ya. Itu juga akan menentukan produktivitas. Di samping tadi peran leadership, peran dari inovasi yang diperkenalkan atau yang dikembangkan. Ini menarik ya sebetulnya tesisnya atau logiknya, ya. Tapi kenapa ya harus muncul tuntutan dulu, ya, bahwa kemudian korporasi melaksanakan itu, padahal sebetulnya ini kan ya setelah dijelaskan sama Anda tampak mudah dan terang benderang bahwa ternyata ya tiker karyawan itu juga sebetulnya benefiting the corporation. Ya, itu bagian dari program CSR internal perusahaan. Jadi perusahaan jangan hanya melihat keluar CSR tadi, tapi juga ke dalam itu. Iya, karena mengurangi risiko juga kan ini. Betul. Iya. Nah, artinya bahwa being responsible internally kepada karyawan itu juga improving the productivity kepada perusahaannya sendiri. Artinya juga benefiting kan buat. Jadi bisa program-program kesehatan yang tadi Prof. Adin sampaikan itu juga bisa dilihat dari dua perspektif. Being responsible kepada karyawannya sendiri supaya sehat dan selanjutnya, tetapi ada strategic perspektif di situ supaya bagaimana supaya orang-orang sahabat-sahabat karyawan kita itu juga memberikan value for corporation. Nah, jadi menarik ya pada waktu kita membahas CSR itu selalu saja punya dua. Bisa saya kasih contoh lagi ya, real dari studi ini yang kami lakukan ya 10 tahun yang lalu di suatu perusahaan yang menghasilkan pakaian khususnya bra di Cibinong ya. Jadi itu ribuan ibu-ibu yang bekerja menjahit. Ternyata ketika kita lihat sederhana aja status gizinya, ibu-ibu yang gampang pucat, gampang lesu itu namanya anemi gizi. Kekurangan zat besi dan protein dalam tubuhnya, beberapa vitamin, menyebabkan itu cacatnya banyak. Sehingga apa? Ini barang-barang berani untuk diekspor loh. Defect and reject. Ya, jadi banyak yang di reject. Begitu pekerja tadi diberikan suplemen dan tambahan makanan hanya dengan dari pangan hewani ya. Kemudian tadi kadar HB di darahnya bagus, dia tidak anemi. Produktivitas reject tadi dicerminkan salah satunya oleh zero defect gitu kan ya. Itu terus terang tuh dibedakan antara kelompok yang kurang gizi dengan yang bergizi itu 12% perbedaan produktivitasnya. Rendah ini yang kurang gizi. Hanya dari salah satu dimensi aja daripada ibu-ibu. Coba kalau kita hitung. Saya ini orang keuangan. Yeah. Kalau tadi Prof. Hardin menyebutkan 12%. Yeah. Sebesar apa perusahaan ini? Artinya kan kita eksportir, eksportir. Iya. Artinya kita berbicara soal miliar. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nah, padahal just small fraction of it untuk karyawan. Betul. Tapi improving productivity sampai dengan 12%. Jadi sebetulnya pendekatan CSR juga bisa dilakukan melalui pendekatan finansial, logika keuangan. Betul, sustainable business akhirnya kan. Bukan hanya dari perspektif sosial saja, being good to the people, to karyawan dan sebagainya. Tapi coba kita lihat. Nah, ini barangkali menarik ya. Bagaimana topik-topik semacam ini kita introduce kepada perusahaan supaya ya kebetulan saya sendiri kan orang keuangan ya. Jadi tentang analisis keuangan oke lah gitu ya. Nanti barangkali topik-topik seperti ini barangkali kita perlu lebih banyak sosialisasikan ya, Prof. Ada lagi nih perusahaan di Jakarta. Ini dengan mahasiswa S3 saya ya, dibandingkan ketika dia tidak ada kegiatan wellness tadi. Dalam arti bagaimana kita mempertahankan otot, bagaimana mengurangi lemak tubuh, bagaimana menurunkan kolesterol yang hiperkolesterol, bagaimana yang gula tinggi diturunkan. Itu dengan program 4 bulan, ya, itu bisa menyebabkan mereka lebih sehat, lebih sering hadir, bekerja, minimal keluhan, karena tadi orang-orang dewasa yang bekerja tadi kalau ototnya semakin bisa dipertahankan, dengan tadi salah satunya ada beberapa jenis olahraga yang kita kembangkan di dalam office, itu bisa meningkatkan barangkali. Terima kasih banyak ini ya. Ini suatu insight yang luar biasa ya, supaya memberikan awareness juga kepada korporasi Indonesia kita ya, bahwa
memperhatikan karyawan Karyawan. itu juga meningkatkan produktivitas daripada perusahaan itu sendiri. Betul. Jadi sebetulnya siapa bilang being responsible corporation itu juga pay off, Ya, ya, betul. Nih, mendatangkan benefit dan profit at the kita same buat time. kegiatan sosial berdampak ekonomi di samping berdampak sosial. Betul. Baik, karena waktu juga yang Baik. membatasi kita. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Dan untuk rekan-rekan, ya sahabat CSR, jangan lupa untuk like, view, dan share, ya, dan sebarkan kepada kawan yang lain. Mudah-mudahan pembicaraan pendek ini, obrolan pendek ini juga memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kepada saudara kita yang lain untuk lebih banyak mempraktekkan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial. Basically, doing good is not just for the society, but at the same time also for yourself. Barangkali itu message-nya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Mas Dendri.